Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Zeze dalam mata pelajaran Bahasa Lampung. Hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat tanya. Tujuan kita mempelajari materi ini agar Ananda semua dapat memahami dan mengerti tentang kalimat tanya. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Nah, di dalam kalimat tanya terdapat kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kata tanya yaitu 1. Kata tanya akan selalu diikuti dengan tanda tanya di akhir kalimatnya. 2. Menggunakan intonasi tanya di kata dalam kalimat. 3. Menggunakan kata tanya. 4. Kata tanya sering ditambahkan dengan sebuah imbuhan sufiks atau kah untuk suatu yang formal seperti apakah, siapakah, berapakah, dan dimanakah. Sufiks adalah imbuhan yang diletakkan di akhir atau di belakang suatu kata dasar, sehingga sufiks sering disebut dengan akhiran. Jenis-jenis sufiks adalah seperti contohnya an, i, nya, kan, kah, dan lain-lain. Misalnya kata dasar ayun dibubuhi sufiks. Sufiks an menjadi ayunan. Main dibubuhi sufiks an jadi mainan. Makanan, lewati, alami, dan lain-lain. Seperti itu ya contohnya. Di sini ada kata tanya dalam bahasa Lampung dialektal. Nomor 1 yaitu api. Api artinya apa? Berfungsi untuk menanyakan nama, jenis, atau benda. Kedua, sapa. Sapa artinya siapa. Berfungsi untuk menanyakan nama, diri, pelaku, orang, atau manusia. Ketiga, piha atau watiha artinya berapa. Berfungsi untuk menanyakan jumlah atau harga. Keempat, saipa atau artinya yang mana. Berfungsi untuk menanyakan pilihan. Kelima, dipa, mitdipa, sidipa, jakdipa. Artinya di mana, kemana, yang mana, dari mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat. Keenam, kesaka atau akunta. Artinya kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu. Ketujuh, gegoh ipa atau gohpa atau kepa. Artinya bagaimana, seperti apa. Berfungsi untuk menanyakan keadaan. Dan yang kedelapan yaitu ulah api atau mengapi. Artinya karena apa atau mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab dan akibat. Di sini ada contoh kalimat tanya. Yang punya buku cetak bisa kalian lihat, ada buku cetaknya halaman 55. Contoh kalimat tanyanya yaitu nomor 1 seperti api gelap nih lamban adat Lampung. Artinya apa? Nama rumah adat Lampung. Nah, di sini memakai api. Api di dalam bahasa Indonesianya adalah apa? Apa di sini bertujuan untuk menanyakan nama. Ya. Kedua, sapa. Sayusung kani anit lambani datu. Artinya siapa yang membawa makanan ke rumah kakek. Nah, kata sapa artinya siapa. Siapa di sini berfungsi untuk menanyakan pelaku. Ketiga, ada niku kadu kelas pila. Nah, artinya kamu sudah kelas berapa. Pila di sini artinya berapa. Bertujuan untuk menanyakan jumlah. Nomor 4, Wahyuni. Lambanmu dipekon api. Atau bahasa Indonesianya Wahyuni rumah kamu di desa apa. Nah, apa atau api di sini berfungsi atau bertujuan untuk menanyakan nama. Nomor 5, dipa niku pagi-pagi kenong. Artinya dari mana kamu pagi-pagi banget gitu ya. Nah, di sini dari mana atau dipa bertujuan untuk menanyakan tempat.
Dan nomor 6, kesaka niku hagamit pekon, artinya kapan kamu mau ke desa. Kesaka atau kapan di sini bertujuan untuk menanyakan waktu. Di sini ada ayo latihan. Lengkapi kalimat tanya dengan kata tanya yang tepat. Kalian bisa lihat soalnya di buku cetak halaman 55 ya. Di sini ada 10 soal yang sudah Ibu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu dalam bahasa Lampungnya titik-titik, si mu pilih, si handa atau si suluh. Yang artinya yang kamu pilih yang merah atau yang putih. Nah, kata tanya yang cocok atau yang pas untuk melengkapi kalimat tanya. Nomor 1 adalah sai ipa atau yang mana. Jadi, sai ipa di sini berfungsi untuk menanyakan pilihan. Jadi, sai ipa atau yang mana yang kamu pilih, yang merah atau yang putih. Seperti itu. Kedua, titik-titik niku dijadi, artinya kamu di titik-titik kamu di sini, Dek. Nah, itu kata tanya yang pas atau yang cocok untuk mengisi kalimat nomor 2 adalah ulah api atau karena apa. Bertujuan untuk menanyakan sebab akibat. Kenapa si adik ada di situ. Ketiga, titik-titik niku haga nulungnya. Atau titik-titik kamu mau nolong saya. Nah, jawabannya yaitu kata tanya yang pas adalah ulah api atau karena apa. Lagi-lagi di sini untuk menanyakan sebab akibat. Karena apa kamu mau menolong saya. Nomor 4, titik-titik gelarni kancamu hina. Atau artinya titik-titik nama temanmu itu. Nah, di sini kata tanya yang pas atau yang tepat adalah siapa atau siapa nama temanmu itu. Bertujuan untuk menanyakan orang atau nama. Nomor 5, titik-titik siwat di lontasmu atau titik-titik yang ada di dalam tasmu. Jadi kata tanya yang tepat adalah api atau apa. Artinya di sini apa yang ada di dalam tasmu. Api atau apa ini berfungsi untuk menanyakan benda. Jadi benda apa yang ada di dalam tasnya. Nomor 6, titik-titik jelma jumlah sanak murid di kelasmu atau artinya titik-titik orang jumlah anak murid di kelasmu. Nah, jadi kata tanya yang tepat adalah pira atau berapa. Di sini bertujuan untuk menanyakan jumlah. Ketujuh, titik-titik niku mak lapas sekolah atau artinya titik-titik kamu tidak pergi sekolah. Itu kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya berikut adalah ulah api atau karena apa. Jadi menanyakan sebab ya. Nomor 8, titik-titik kabar ni atukmu di pekon atau titik-titik kabarnya kakekmu di desa. Jadi kata tanya yang tepat adalah kepa atau bagaimana, menanyakan keadaan. Nomor 9 yaitu titik-titik abangmu mulak Jakarta atau bahasa Indonesia titik-titik kakakmu pulang dari Jakarta. Nah, kata tanya yang tepat adalah kesaka atau kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu. Nomor 10, titik-titik lambani kepala sekolah atau artinya titik-titik rumahnya kepala sekolah. Kata tanya yang tepat adalah dipa atau di mana. Bertujuan untuk menanyakan tempat. Di sini ada soal atau latihan yang bisa kalian kerjakan. Yang punya buku cetak bisa lihat buku cetaknya halaman 56 ya. Di sini ada 7 soal. 7 kalimat yang masih belum ada kata tanyanya. Jadi tugas kalian yaitu mencari kata tanya yang cocok atau yang pas untuk melengkapi kalimat tanya sehingga kalimat tanya tersebut menjadi kalimat tanya yang sempurna. Seperti itu ya.
Apabila pilihan yang ada di buku kurang tepat, kalian bisa melihat pilihan kata tanya yang sudah Ibu berikan tadi ya, Nak. Untuk tugas bisa kalian kerjakan langsung di buku cetaknya halaman 56 bagi yang punya buku cetak. Bagi yang tidak punya buku cetak, kalian bisa tulis di buku tulis ya. Tulis soal dan jawabannya. Kirim tugasnya ke email ibu serwitlampung4@gmail.com. Baiklah, Ibu akhiri materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, Ibu. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.